saya Vina Juliana. Perkenalkan, nama saya Vina Juliana Mardiana. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai warga negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan izin untuk saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi untuk hari ini. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Silpa Pardah Aulia dengan NPM 213403080. Saya persilakan kepada Silpa untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengertian warga negara. Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1, Angka 1, pengertian warga negara adalah warga sebuah negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan secara umum, pengertian warga negara adalah anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal balik dengan negaranya. Warga negara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata citizens. Seseorang dapat menjadi warga negara setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh suatu negara. Yang kedua, ada asas kewarganegaraan. Pengertian dari asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Dan asas kewarganegaraan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan asas keturunan. Asas keturunan atau garis keturunan. Negara yang menganut asas ini yaitu Indonesia, Cina, Jepang, India, dan Korea Selatan. Yang kedua ada asas ius soli, berdasarkan tempat kelahiran. Dan negara yang menganut ius soli ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Argentina, Brazil, dan Mesir. Yang ketiga, ada status warga negara. Status warga negara terbagi menjadi tiga, yaitu apatride, bipatride, dan multipatride. Yang pertama, apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut yang lahir di negara yang memiliki asas berbeda. Anak yang lahir di negara B dengan menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis, namun kedua orang tuanya bukan warga negara B, maka negara B tidak dapat memberikan kewarganegaraan. Yang kedua, ada bipatride. Artinya orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Dua kewarganegaraan tersebut bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran, namun orang tua anak tersebut merupakan warga negara B yang menganut asas ius sanguinis atau berdasarkan keturunan biologis. Dan yang terakhir ada multipatride, artinya orang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan ganda saat dewasa menerima atau meminta status kewarganegaraan dari negara lain dengan tidak melepas status kewarganegaraan yang lama. Namun, sedikit negara yang memberikan status banyak kewarganegaraan multipatride untuk warganya.
Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silva atas pemaparan materinya. Saya lanjutkan kepada pemateri 2, yaitu Intan Nurfitri dengan NPM 21340304. Saya Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada stelsel. Untuk menentukan suatu kewarganegaraan seseorang, biasanya pemerintah dalam suatu negara menggunakan dua sistem stelsel. Yang pertama ada stelsel aktif, yaitu suatu negara harus seorang warga negara harus melakukan suatu tindakan hukum tertentu untuk mendapatkan kewarganegaraan atau disebut dengan naturalisasi biasa. Yang kedua yaitu stelsel pasif, yaitu seorang warga negara dianggap menjadi warga negara dengan sendirinya, yang disebut naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan dua sistem stelsel tersebut, warga negara mempunyai dua hak. Yang pertama, ada hak opsi, yaitu hak untuk menerima kewarganegaraan, dan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Kemudian selanjutnya ada pengertian warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang asli Indonesia atau bangsa lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar menjadi warga negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Nurfitri yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi 3 akan disampaikan oleh Reski Fauzia dengan NPM 2134030161. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan materi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia dan juga bagaimana wujud peran serta warga negara. Syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu kelahiran. Artinya garis kewarganegaraan orang tuanya menentukan status kewarganegaraan anak dan keturunannya. Misalnya pengangkatan anak orang asing untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tua angkat sebagai WNI. Yang kedua yaitu kewarganegaraan atau naturalisasi, yaitu proses pengajuan yang dapat ditempuh orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya yaitu akibat perkawinan. Nah, jika seorang warga negara asing yang menikah dan kawin secara sah dengan WNI, maka dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia setelah menyampaikan sebuah pernyataan menjadi warga negara. Yang keempat, telah menetap di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian, sudah berusia 18 tahun. Nah, untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, tapi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah atau ibunya, maka turut ikut mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, mengenai peran warga negara. Yang pertama, peranan warga negara dalam bidang hukum. Untuk mewujudkan demokrasi yang konstitusional, warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif. Saya ulangi. Yang pertama, peranan warga negara dalam bidang hukum. Untuk mewujudkan demokrasi. Saya ulangi. Peranan warga negara. Yang pertama yaitu peranan warga negara dalam bidang hukum. Untuk mewujudkan demokrasi yang konstitusional.
konstitusional, warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif, serta mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif. Yang kedua yaitu peranan warga negara dalam bidang politik. Dengan adanya demokrasi politik, terutama di Indonesia, nah itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif di bidang politik. Yang ketiga, peran serta warga negara di bidang sosial. Nah, ini sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku, bangsa, dan budaya agar masyarakat dapat saling memahami berbagai bentuk keanekaragaman. Yang terakhir yaitu dalam bidang ekonomi. Yang bisa dilakukan diantaranya dengan mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila, serta mengawasi kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi dan pembangunan sistem perekonomian nasional. Dari saya dicukupkan sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski atas penyampaian materi. Selanjutnya pemateri 4 akan disampaikan oleh Nabila Sasahunafa dengan NPM 2134-03105. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yang pertama yaitu hak mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan secara komprehensif dari pemerintah untuk merasakan kenyamanan dalam menjalankan segala bidang kehidupan, baik berbangsa maupun bernegara. 2. Hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang warga negara yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Sesuai amanat Pasal 27 Ayat 3 Bab 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Next. Yang keempat, hak beragama. Jaminan beragama Indonesia tahun 1945 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. 5. Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Hak warga negara tersebut telah dijamin negara dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Next. Selanjutnya yaitu mengenai kewajiban warga negara. 1. Menjunjung hukum dan pemerintah itu tanpa kecuali. Yang kedua, berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selaras dengan Aturan Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Sesuai dengan amanat Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, berkewajiban ikut berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Next slide. Baik, terima kasih kepada Nabila atas penyampaian materi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri
mengenai tragedi Sampit antara penduduk asli suku Dayak dengan pendatang suku Madura. Tragedi Sampit ini menyebabkan karena seluruh penduduk asli di kota Sampit, Kalimantan Tengah, bahkan meluas sampai ke seluruh provinsi yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pendatang dari suku Madura yang secara agresif berkembang untuk menguasai sektor industri komersial daerah kota Sampit, Kalimantan Tengah. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dan ekonomi oleh kalangan suku Dayak sehingga memicu perang antar suku. Penyelesaian konflik ini pada tanggal 18 Februari 2001, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Konflik Sampit sendiri mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan serta mengevaluasi warganya. Sekian materi presentasi untuk materi kelompok kami. Untuk penyampaian materinya saya tutup. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya-jawab. Teknis sesi tanya-jawab ini untuk didahulukan raise hand terlebih dahulu. Saya buka untuk sesi tanya-jawabnya. Oke, terima kasih kepada kelompok warga negara yang telah melakukan presentasinya ya, terkait dengan masalah warga negara. Oke, saya akan komentari ya yang menjadi pertanyaan maupun yang barusan didiskusikan oleh teman-teman semua. Untuk masalah agama ini ya, tentang baik itu yang disebut agama minoritas maupun yang mayoritas. Ya, sebetulnya kalau di Indonesia ya, Indonesia adalah contoh negara yang saya sebut ya, negara yang menjamin kehidupan beragama atau tipe negara yang mengurus urusan agama ya. Walaupun pada prakteknya ya di Indonesia tidak semua agama diterima ataupun diakui ya. Kita hanya mengakui 6 agama yang diurus ya dan diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Ya, sampai yang kemarin sedang ramai pun label halal pun kan diurus oleh negara kan. Itu ya. Nah, apakah selama ini ada diskriminasi minoritas ya? Di Indonesia ini kan debatable gitu ya. Yang jelas secara hukum, secara aturan bahwa negara menjamin ya kemerdekaan tiap-tiap penduduk gitu kan. Bahkan dalam bidang hukum, dalam bidang politik pun tidak ada istilah minoritas mayoritas ya. Dalam bidang politik misalnya banyak menteri pejabat yang diduduki oleh orang-orang yang kalau disebutnya kalau di kita Islam ya, yang non Islam karena banyak yang menjadi pejabat ya. Bahkan di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya misalnya non Islam, ada kepala daerahnya yang penduduknya Islam misalnya mayoritas, tapi ada kepala daerahnya yang non Islam. Di Jakarta ya pernah ada 2 gubernur yang dari etnis Cina misalnya, yang bukan beragama Islam. Ada Ahok, ada Heng Ngantung ya tahun 60-an gitu. Di beberapa provinsi di Nusa Tenggara, bahkan di Kalimantan juga seperti itu. Tapi Anda lihat di Bali misalnya, atau di Papua, yang mayoritas bukan beragama Islam. Sehingga tidak pernah ada orang Islam yang menjadi gubernur di Bali maupun di Papua. Sementara sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya anggapannya Islam yang menindas misalnya, kan fakta di Indonesia tidak seperti itu ternyata ya. Justru ya umat Islam lebih bisa menyesuaikan. Kalau saya boleh jujur terhadap keadaan ya. Adapun misalnya ada 6 agama di luar yang 6 itu yang tidak dijamin oleh negara, ya akan berbeda saja perlakuannya gitu. Karena saya tidak semata-mata pemerintah mengakui 6 agama, ya. Kalau agamanya tidak ada, ya. Saya yakin kualitas atau kuantitas agama yang di luar 6 itu mungkin tidak sebanyak yang 6 agama gitu. Sehingga dengan adanya batasan itu
bahwa yang ada di Indonesia gitu. Jadi dari fakta dulu ya, bahwa di Indonesia itu faktanya ada 6 agama. Oke lah kita urus. Adapun yang di luar 6 itu bukan berarti tidak boleh menjadi warga negara, tapi akan memiliki hak dan kewajiban yang mungkin tidak diurus itu ya oleh negara. Tidak semuanya sama ya. Kita pun jangankan yang minoritas, yang mayoritas pun kan tidak semua hak kita dijamin oleh negara. Makanya di sini harus muncul kesadaran gitu ya, bahwa yang namanya masih mending di kita negara mengurus urusan agama. Coba kalau pindah ke negara lain yang sekuler ya, tidak sama sekali mengurus agama. Ya bagi mereka agama tidak penting gitu ya. Bukan masalah mau beragama, mau tidak beragama ya tidak dijadikan sebagai sebuah status ya. Kalau di negara-negara sekuler ya. Jadi kita di beberapa negara yang mengurus ya seperti itu ya. Ya, sampai ya untuk menjamin untuk umat Islam kan untuk menjamin makanannya pun ya sampai ada ya label halal gitu kan seperti itu contoh ya. Jadi kalau untuk urusan pindah ke warganegaraan ya tergantung ya apakah dia pernah mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan atau bagaimana ya dari pemerintahnya, dari masyarakatnya. Kan ada mediasi, kan ada toleransi dari disebut ya. Ada hukum dan sebagainya. Oke, itu ya. Jadi mengenai masalah agama ya. Bahwa kalau di Indonesia sekali lagi negara yang mengurus urusan agama. Kalau di negara-negara barat katakanlah ya udah silakan karena di barat tidak diurus gitu, tidak diatur, bebas saja. Kemudian juga dalam hal masalah ini yang menolak kewarganegaraan ya. Bahkan ini yang memiliki multi kewarganegaraan, bahkan ini sampai tidak memiliki kewarganegaraan. Ini pertanyaan yang tentang masalah kewarganegaraan ya. Hal itu terjadi ya. Ya kalau kita misalnya hanya hidup di dalam negeri mah ya, tidak bekerja, tidak beraktivitas, tidak berhubungan bisnis dengan luar negeri, tidak menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan, relatif tidak ada masalah terkait dengan status kewarganegaraan ya. Tapi ini bermasalah ya jika orang yang bolak-balik ke luar negeri ya, bekerja, sekolah, bisnis misalnya, bahkan memiliki pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Apa sih muncul masalah-masalah tersebut gitu ya? Karena setiap negara memiliki ajas yang berbeda tentang kewarganegaraannya. Setiap negara juga memiliki hukum kewarganegaraan yang berbeda. Ada negara yang menerima dui kewarganegaraan. Tapi juga Indonesia contohnya negara yang tidak menerima, tidak menganut dui apalagi multi kewarganegaraan. Hanya ada satu kewarganegaraan di Indonesia, tidak boleh ya. Anda sebagai orang Indonesia, sebagai WNI, tapi merangkap sebagai warga negara Singaparna misalnya. Itu tidak bisa ya. Nah, bagaimana orang yang ditawari misalnya kewarganegaraan lain, tiba-tiba Anda bekerja di Amerika Serikat, dari mulai kuliah sampai bekerja di Amerika. Lalu bagaimana nanti kalau Amerika membutuhkan tenaga dan pikiran Anda untuk dipekerjakan di Amerika Serikat? Ini mempertaruhkan apa yang disebut dengan nasionalisme ya. Kita pernah punya presiden ketiga namanya Profesor B.J. Habibie ya. Kuliah bekerja di Jerman, berprestasi ya, mengembangkan teknologi kereta api sampai ke profesor pesawat terbang. Beberapa kali ditawarkan oleh Jerman untuk menjadi warga negara Jerman. Bahkan pernah ditolak oleh pemerintahan Soeharto ya untuk bekerja di Indonesia. Tapi kan tidak goyah ya, tidak pernah menerima kewarganegaraan Jerman. Itu adalah persoalan nasionalisme. Makanya ketika orang yang mudah menerima kewarganegaraan lain itu punya nasionalisme tidak? Ya termasuk. Apa sih pentingnya ya? Jadi kalau orang yang memiliki multi kewarganegaraan, ya, multi patride maupun
Dwi kewarganegaraan, berarti kan itu persoalan tidak memiliki nasionalisme, tidak memiliki rasa cinta tanah air gitu, seorang tersebut. Bahkan di era-era pemerintahan Jokowi di tahun 2014 kan ada wakil menteri ya, namanya Archandra Tahar. Ketika dilantik oleh Pak Jokowi, ternyata sudah memiliki paspor atau pernah menerima paspor Amerika Serikat. Berarti dia memiliki kewarganegaraan ganda. Seorang menteri gitu ya. Oke, secara kemampuan, intelektual, kapasitas mungkin dia orang hebat, orang pintar, orang cerdas. Tapi ini kan persoalannya tadi yang saya sebutkan adalah tentang nasionalisme. Ya masa dengan semudah itu orang misalnya ya. Kecuali tadi ya, kalau misalnya urusannya pekerjaan lebih penting, uang lebih penting, ya itu silahkan. Kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Ya mungkin dengan dijamin kehidupannya yang layak oleh negara yang lain, negara yang akan dipindahinya, maka akan lebih mencintai negaranya yang telah menjamin kehidupannya. Jadi itu masalah pertaruhan di nasionalisme ya. Oke, jadi jika tadi orang memiliki kewarganegaraan ganda, berarti itu kita mempertanyakan nasionalismenya ya. Kemudian jika tidak memiliki status kewarganegaraan, ya urus status, cari gitu kan. Katakanlah seseorang sudah mentok karena dia seorang pengedar narkoba, seorang teroris, seorang yang berbuat makar misalnya ya. Dulu ada namanya Gerakan Aceh Merdeka. Pimpinannya Hasan Tiro ya. Dia kan tidak menerima Indonesia, dia ingin memperjuangkan Aceh Merdeka. Tidak mau, sangat anti Indonesia. Dan tidak mungkin Indonesia pun menerima kalau dia tinggal di Aceh kan gitu ya. Karena Aceh secara hukum masih menjadi bagian Indonesia. Jadi kalau dia memaksakan tinggal di Aceh, ya berarti tidak akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan perbuatannya yang demikian. Maka dia apa solusinya? Ya cari negara yang mau menerima. Yaitu dengan istilah lain ya, suwaka kan. Jadi kalau seseorang tidak diterima oleh suatu negara, maka cari negara yang memberikan dia suwaka, memberikan perlindungan, bahkan yang bisa menerima kewarganegaraan. Banyak juga tokoh-tokoh yang terlibat di awal-awal kemerdekaan ya, orang Indonesia yang pro Belanda misalnya. Dia tidak nyaman dengan Indonesia karena dia lebih memilih Indonesia dipimpin oleh kolonialisme oleh Hindia Belanda, maka dia pada akhirnya tinggal di Belanda. Ya, tinggal di luar negeri yang mau menerima. Termasuk mungkin yang berideologi komunis ya, yang lebih memilih tinggal di Cina, lebih memilih tinggal di itu. Oke, jadi banyak istilah-istilah ini ya. Ada istilah kalau misalnya dia ada istilah deportasi juga ya. Kalau misalnya tidak diterima oleh kewarganegaraan yang bersangkutan, maka dia akan dideportasi. Apalagi sudah berbuat kriminal ya, berbuat kejahatan besar gitu. Dan kadang seperti itu ya, hukum internasional pada akhirnya dari sekian ratus negara pasti ada saja negara yang mau menerimanya, gitu kan. Coba kita lihat ya beberapa negara yang dilanda konflik perang ya, perang saudara di negaranya. Dia keliling dunia kan, menjadi manusia perahu, menjadi manusia kapal untuk mendapatkan suaka dari negara yang mau menerimanya. Di kita pun kan banyak ya, jika banyak orang yang korban perang di negaranya tiba-tiba tinggal berlabuh di Indonesia, misalnya di pulau-pulau di pantai-pantai di Indonesia. Kalau dia ilegal tidak mendapatkan yang sah ya, apalagi kita kerepotan, ya udah kita usir aja ke negara asalnya gitu kan, atau ke negara yang mau menampungnya. Ya tergantung juga maunya bangsa kita mau nggak gitu menerima orang-orang tersebut. Karena munculnya masalah kewarganegaraan ini karena akibat dari adanya konsep hukum negara, konsep nasionalisme ya, konsep negara nasional. Setiap negara itu memiliki kedaulatannya tersendiri.
Tapi walaupun demikian ya, dalam masalah negara dan warga negara ini kan ada orang yang hidup di dalam sebuah negara itu ada dua garis besar ya. Yang pertama orang yang disebut jadi orang yang tinggal di sebuah negara itu yang pertama ada yang disebut dengan penduduk. Yang kedua ada yang disebut dengan bukan penduduk. Bedanya kalau penduduk itu adalah yang menetap, kalau penduduk yang tidak menetap. Turis misalnya itu bukan penduduk, tapi orang yang hanya singgah saja. Turis asing ya. Atau orang hanya kepentingannya hanya 1 hari 2 hari ya. Nah, sementara yang menetap disebut dengan penduduk. Itu juga dibagi dua. Ada yang disebut dengan warga negara Indonesia kalau di Indonesia, ada yang disebut dengan warga negara asing. Nah, ketika warga negara asing yang menetap kemudian ingin menjadi warga negara Indonesia, maka bisa mengajukan naturalisasi, baik itu melakukan stelsel aktif maupun stelsel pasif. Ya, tergantung apakah kita mau menerimanya. Kan ada syaratnya ya. Apakah syaratnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, kemudian juga di luar itu ya banyak masalah yang pada akhirnya kan gitu ya. Banyak persoalan yang akan muncul ya. Karena seseorang yang warga negara asing yang tinggal di sebuah negara, katakanlah yang di Indonesia, secara hukum mereka tidak akan terikat oleh hukum negara tersebut, oleh hukum Indonesia. Kalau dia berbuat kriminal, kalau dia berbuat kejahatan, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi bedanya kalau warga negara asing tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana warga negara Indonesia ya, yang dijamin, dilindungi ya oleh negara Indonesia. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan dari tadi yang Anda diskusikan, dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Apakah ada yang mau bertanya ke saya langsung? Oke, kalau tidak, tunggu saja nanti akan ada mungkin ada pengumuman ya, ada informasi yang saya upload di Google Classroom. Saya juga ada rapat dulu di jurusan. Mohon maaf ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.